Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat ya. Semoga masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa terus belajar. Dan ayah dan bunda, terima kasih sudah mendampingi putra-putrinya di rumah dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah, dalam tematik kita sudah di pembelajaran 3, selamatkan makhluk hidup, di tematik 6A ya. Nah, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, tumbuhan memang banyak sekali manfaatnya bagi kita, baik sebagai bahan makanan, obat-obatan, maupun penyedia oksigen yang sangat diperlukan untuk makhluk hidup. Nah, karena banyaknya manfaat tersebut, maka kita harus membudidayakannya agar selalu tersedia, agar tidak punah, dan manfaatnya dapat kita rasakan terus-menerus. Nah, sekarang yuk kita amati gambar berikut ini. Coba dilihat ada gambar apa saja itu. Nah, betul, ada pohon pisang, bambu, dan juga cacor bebek. Nah, adakah persamaan dan perbedaan cara budidaya tanaman tersebut? Nanti kita juga akan membahas bersama-sama ya, persamaannya apa itu dalam perkembangbiakannya, dalam tunasnya, atau seperti apa. Nah, harapan dari pembelajaran ini kita dapat mengidentifikasikan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Selanjutnya, menemukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Apa ciri utamanya? Nah, betul, memiliki bunga. Apakah masih ingat semuanya? Nah, bunga menjadi salah satu ciri yang pasti dimiliki oleh perkembangbiakan generatif. Kita juga sudah mengamati bunga lengkap dan tidak lengkap. Nah, pasti semakin paham lagi ya, insya Allah. Jika pada perkembangbiakan generatif terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka perkembangbiakan vegetatif ini tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada perkembangbiakan vegetatif ini, tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Jadi ada dua, ada secara alami dan juga secara buatan. Linda akan membahas pertama, yaitu perkembangbiakan alami. Artinya perkembangbiakannya nih terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia.
dia bisa berkembang biak sendiri. Tentunya tidak ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Jadi perkembangbiakan alami terjadi sendiri tanpa bantuan manusia. Ya, kata kuncinya adalah tanpa bantuan manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif diantaranya yaitu dia berkembang biak dengan tunas. Pada umumnya, tunas pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Di situ munculnya tunas. Dia akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Pohon pisang dan juga tebu. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif dengan tunas adventif. Tunas adventif ini tunas yang muncul di bagian tubuh tumbuhan tersebut. Misalkan di daun, nih, cocor bebek tuh ya, tumbuh di daun. Kemudian yang di akar juga ada, yaitu sukun dan cemara. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis ini jadi pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Contohnya ini bawang putih, ini bawang merah. Contohnya di sini ada bawang bombay. Kemudian daun bawang juga sama menggunakan umbi lapis. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami ini dengan umbi batang, artinya batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan. Contohnya kentang, talas, dan ubi jalar. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif dengan umbi akar. Suka makan wortel? Nah, ini contohnya ya. Jadi akarnya yang membesar dan berisi cadangan makanan. Akhirnya wortelnya bisa dimakan. Yang keenam yaitu akar tinggal. Artinya batang yang seluruh tubuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contohnya di sini jahe, kunyit, dan kencur. Selanjutnya adalah geragi. Nah, geragi ini batang yang tumbuh merambat. Contohnya stroberi, arbei, dan rumput teki. Nah, siapa yang suka makan stroberi? Nah, ini cara perkembangbiakannya itu dengan cara geragi. Ya. Batangnya merambat. Pernah lihat pohonnya? Ya. Selanjutnya adalah dengan spora. Artinya spora ini terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Contohnya pakis dan suplir. Tadi di awal Bu Linda sudah menjelaskan bahwasannya ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Selanjutnya kita akan bahas di vegetatif buatan. Artinya apa buatan? Ini dibantu oleh manusia. Kalau tadi vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Nah, ini dibantu oleh manusia. Yang pertama adalah stek. Jadi caranya menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, dan daunnya. Yang kedua adalah metodenya cangkok. Nah, tujuan mencangkok ini adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Jadi kalau cangkok buah yang manis dapat nanti akan juga mendapat tumbuhan yang manis setelah cangkoknya ini memiliki akar. Yang ketiga yaitu metode perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu sambung, menyambungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Contohnya tomat yang berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis sehingga
dapat tanaman yang paling unggul, ya akarnya kuat, juga buahnya manis. Selanjutnya adalah okulasi. Artinya menyatukan dua tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan dengan tumbuhan lain. Selanjutnya runduk. Nah, di sini ada contoh runduk. Jadi prosesnya ini menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nih, dibantu nih. Masukkan ke dalam tanah, ditimbun. Nah, untuk lebih mantap lagi memahami materi ini, kalian bisa lihat video perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Di buku kalian ada barcode ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengunduh aplikasi ebook reader dari Erlangga. Nah, silahkan diunduh di Play Store di handphone gadget kalian. Nah, sekarang buka halaman 24, buku 6A nya dibuka. Sekarang kita membaca. Nah, setelah membaca, diharapkan selanjutnya tulis ide pokok setiap paragraf dari teks bacaan tersebut dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, di buku paket ada. Silakan isinya di buku paket saja, tidak usah disalin garis-garis lagi di buku tulis, tidak, langsung saja di buku paket. Itu mungkin itu saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat nanti kita coba praktek ya. Siap ya, insyaallah selalu siap ya, masih dalam keadaan pandemi ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tetap semangat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.